Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alamsyah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator yang membantu berjalannya presentasi. Kelompok 2 atau kelompok kami akan menjelaskan tentang anggaran laba rugi dan anggaran kas. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Cantika Ramandantri Priatmaja, yang kedua Kurniawan Alamsyah saya sendiri, yang ketiga Liandari Madani, dan yang keempat Andayanti Komaria. Untuk bagian yang pertama, menjelaskan tentang anggaran laba rugi, bagi yang bertugas dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran laba rugi. Sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi. Yang pertama, anggaran penjualan. Menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran produksi. Menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Yang keempat, anggaran beban operasi. Menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Yang kelima, tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Dan yang terakhir, anggaran kas menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagang atau jasa. Perbedaannya terletak pada penentuan beban pokok penjualan yang sedikit lebih rumit pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau yang biasa dikenal sebagai persediaan barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan atau cost flow assumption yang digunakan oleh perusahaan. Arus biaya persediaan memiliki dua asumsi. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dimuat dalam satu periode. Metode FIFO memiliki dua langkah. Langkah yang pertama, yaitu biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Dan langkah yang kedua, yaitu dari anggaran produksi. Untuk mendapatkan total biaya persediaan akhir barang, menggunakan cara dengan mengalihkan jumlah persediaan barang jadi atau unit dengan biaya produksi per unitnya. Lalu asumsi yang kedua adalah average. Metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Metode average memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama adalah jika menggunakan metode average, cara awalnya yaitu dengan menghitung terlebih dahulu total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Lalu langkah yang kedua yaitu tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi di bulan tersebut dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi. Kemudian, jumlahkan juga biaya produksi bulan tersebut dengan total biaya persediaan awal barang jadi untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual di bulan tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu hitung biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersedia
untuk dijual dengan unit persediaan akhir tersedia untuk dijual. Langkah yang keempat, yaitu nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Lalu, yang selanjutnya adalah menyusun anggaran laba rugi. Dalam menyusun anggaran laba rugi terdapat 7 langkah, yaitu yang pertama adalah membuat format anggaran laba rugi. Langkah yang kedua yaitu memasukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan tertentu dengan harga jual per unitnya. Langkah yang ketiga yaitu dengan memasukkan data yang telah diberikan pada format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga untuk bulan tersebut. Lalu langkah yang keempat adalah hitung persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Langkah yang kelima yaitu lalu hitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan atau beban, lain-lain dan laba sebelum pajak penghasilan. Langkah yang ketujuh yaitu hitung perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Lalu langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh adalah penyelesaian penyusunan anggaran laba rugi dilakukan dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Bab 7 Anggaran Kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang. Karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Sumber informasi penyusunan anggaran kas. 1. Anggaran penjualan. Menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. 2. Pola penagihan piutang. Pola penagihan piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dan penagihan piutang pelanggannya. 3. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku menyajikan informasi mengenai nilai pembelian bahan baku dalam satu periode anggaran. 4. Pola pelunasan utang dagang. Untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayar kepada pemasoknya, perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagangnya. 5. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Informasi yang menyajikan tentang biaya tenaga kerja langsung selama satu periode anggaran untuk menunjang proses kegiatan produksi rumahan. 6. Anggaran beban operasi. Menyajikan informasi mengenai beban operasi untuk satu periode anggaran. 7. Kebijakan pembayaran beban operasi. Jumlah beban operasi yang dibayar secara tunai sering kali berbeda dengan jumlah beban operasi yang diakui dalam laporan laba rugi. 8. Belanja modal adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya adalah pembelian mesin-mesin pabrik. 9. Neraca tahun lalu. Menyajikan informasi mengenai piutang dagang dan seluruh utang yang akan jatuh tempo pada periode anggaran mendatang. Format anggaran kas. Dalam format anggaran kas harus terdapat saldo awal kas dan ditambah penerimaan kas seperti penjualan tunai, penagihan piutang dagang pelanggan, penerimaan dari pendapatan bunga, pinjaman uang dari bank, dan penerbit saham baru perusahaan. Dan kemudian didapatkan saldo kas yang tersedia. Kemudian harus dikurangi pengeluaran kas untuk 1. Pembelian bahan baku secara tunai, 2. Pelunasan utang dagang, 3. Pembayaran gaji dan upah, 4. Pembayaran beban operasi, 5. Pembayaran biaya overhead, 6. Pembayaran pokok utang dan bunganya, 7. Saldo kas minimum. Lalu terdapat surplus atau defisit kas, yaitu dikurangi pelunasan pinjaman, ditambah penerimaan pinjaman, ditambah saldo kas akhir. Pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang.
Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggan. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen piutang dagangnya. Semakin baik manajemen piutang dagang, semakin kecil kemungkinan adanya piutang pelanggan yang tidak tertagih. Kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasinya, misalnya membeli bahan baku dan membayar gaji karyawannya. Jangka waktu yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat menagih piutang dagangnya tidaklah sama, bergantung pada jenis usaha dan karakteristik pelanggannya. Perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang untuk setiap pelanggannya di setiap bulannya, agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah piutang dagang yang dapat ditagih setiap bulannya. Kemudian, jumlah penagihan piutang tersebut dimasukkan ke anggaran kas kelompok penerimaan kas. Seperti halnya penjualan secara kredit, pembelian barang secara kredit juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran utangnya kepada pemasok. Pola pembayaran utang dagang kepada pemasok akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Masalah waktu pembayaran, anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak kasus, yaitu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban dalam suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai. Contohnya seperti setiap tahun perusahaan memberi polis asuransi untuk kendaraan kantor pada tanggal 1 Januari. Setiap bulan Januari hingga Desember, anggaran beban operasi akan terdapat alokasi pembebanan beban asuransi pada pos beban operasi. Pada anggaran kas akan terdapat pengeluaran kas untuk pembelian polis asuransi selama 1 tahun penuh. Pengeluaran polis operasi tidak akan masuk ke anggaran kas bulan Februari sampai Desember. Saldo kas minimum pinjaman dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketidakadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki, ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Dan sebaliknya, jika terdapat surplus, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang dan bunganya, atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.